Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah sampai kepada pembahasan tentang sholat itu adalah cahaya, kemudian sabar itu adalah diaun, ya. Sholat itu adalah cahaya, kemudian was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti atau pembela. Sebelumnya saya mau coba lanjutkan yang tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hak sesama muslim itu menurut Rasulullah ketentuannya itu ada 6 untuk bisa ditunaikan, ya. Yang kemudian yang keempat itu adalah apabila bersin kemudian dia membaca hamdalah, kita kemudian memberikan doa yaitu yarhamukallah, dan dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini adalah sesuatu hal yang indah yang Islam tetapkan untuk bisa kita laksanakan. Namun ternyata pada kehidupan kita 1 atau 2 tahun belakangan ini, ya sepertinya ini sudah tidak bisa lagi, atau ada pihak yang kemudian meredusir lah gitu, ya, mengurangi, ya, keeksistan daripada petunjuk Rasulullah SAW ini. Ada yang bersin, kalau dulu itu kita menganggap ladang pahala buat kita, dengan kemudian kita mendoakan. Kalau sekarang ada yang bersin, kita curiga. Enggak aja kita kabur. Iya, ada yang bersin, langsung ngibrit misalkan gitu. Padahal di ketentuan dalam Islam itu ladang pahala. 40 tahun yang lalu kita ngamalin itu, sekarang hilang. Ada pihak yang hendak menghilangkan itu. Berikutnya yang kelima, nah ini yang berkaitan banget nih, 56 berkaitan banget sama keadaan sekarang. Wa idza marido fa'udhu, apabila ada saudara kamu yang sakit, maka jenguklah, tengoklah. Pak, Bu, kalau Rasul ngarahin sesuatu, kira-kira ada manfaatnya nggak tuh kira-kira? Hah? Pasti ada. Ada hikmah baiknya nggak tuh kira-kira? Kalau Rasul ngarahin sesuatu, pasti ada. Dan 40 tahun yang lalu kita meyakini itu. Buat ibu-ibu yang hidup udah 50 tahunan, ya maksudnya, ya, yang model tadi, yang standar umurnya lebih dari saya gitu maksudnya, ya. Itu 40 tahun ibu berkeyakinan begitu modelnya, kan begitu. Makanya nggak boleh ada yang sakit, udunan, tengok, nengok, nggak betah tangan kosong, pengennya bawaan, ada nenteng bawaan. Kan itu kebaikan semua nggak tuh kira-kira tuh? Berarti kalau emang begitu Rasul netepin begitu modelnya, ngajarin kebaikan nggak tuh Rasul? Dan mengandung kebaikan pula. Yang di dalam ilmu psikologis juga itu berpengaruh Bapak Ibu buat yang sakit. Kalau dijenguk, perasaan tuh buat yang sakit tuh adem, tenang, termotivasi untuk sembuh. Sekarang setahun 2 tahun belakangan ini yang sakit kagak boleh diantepin mati. Allahu Akbar, coba.
Nggak, ini takut otak saya yang nggak bener Bang Haji maksudnya gitu. Apa? Kira-kira otak saya ini mikir baik nggak tuh kira-kira? Kalau misalkan yang sakit memang sebenarnya perlu dijenguk. Dan itu merupakan obat selain daripada yang sebenar-benarnya obat. Itu obat itu. Sekarang Sampai ada yang sakit sampai lewat. Kagak boleh ditengok itu. Nggak usah orang lain, laki bini Bang Haji. Laki di kamar A, bini di kamar B. Lakinya lewat duluan, bininya gak tahu itu. Alasannya, aduh udah kelar deh urusannya deh. Nauzubillahi min. Nah, itu coba. Ya. Yang kelima berkaitan dengan keadaan kamu. Apalagi yang keenam. Yang keenam apa nih? Wa idza mata fatba'hu. Apabila ada yang meninggal di antara kita, maka iringilah dia. Mengiringi dia bukan ikut masuk ke dalam lubang kubur ya, bukan. Mengikut kata hadis, kalau ada yang meninggal kita harus iringin sampai kubur. Sampai ke kubur deh. Dikubur apa? Kan begitu, ya. Maksud mengiringi itu urus. Apa? Ngurus jenazah apa? Mulai dari memandikan, kemudian kafankan, mensolatkan, menguburkan. Kenapa yang meninggal mesti dimandikan? Biar bersih. Bersuci. Biar suci. Biar suci ya. Iya. Jawaban yang pasti sebenarnya karena emang nggak bisa mandi sendiri. Ya kan, kalau dia bisa mandi sendiri kita kabur kan. Iya. Enggak benar. Jawaban yang benar tadi. Ya, kenapa dimandiin jenazah yang udah meninggal? Karena emang harus bersih. Keluar atau lahir dalam keadaan suci, meninggal pun disucikan. Ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu yang disebut dengan wa idza mata fatba'u. Kalau ada yang meninggal di antara kalian maka iringi dia itu. Ini hak sesama muslim. Sekarang gimana Bu? Ambulannya. Nah, ada yang meninggal, ya. Kita gak tahu dimandiinnya kapan, dikapanin apa kagak. Kayak baju-bajunya. Nyolatinnya juga. Apa ada, apa kagak yang nyolatin kan begitu. Sekalinya boleh disolatin, jenazahnya di dalam ambulan. Ya. Jenazahnya dibawa ambulan dulu, ya. Ditaruh di depan jamaah, ya. Agak jauhan, ya. Imam jauh dari jenazah, makmum jauh dari imam. Udah gitu jarak-jarakin begitu ya. Waduh, udah keder deh tuh. Pikir model apa begitu ya. Itu makanya. Ya. Padahal petunjuk Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal maka iringi dia, urus. Kenapa? Karena mengurus jenazah itu pahalanya luar biasa kan gitu. Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, siapa yang hari ini sudah mengurus jenazah? Ya. Kemudian Umar nunjuk, oh ya, bagimu pahala sebesar 2 gunung Uhud. Satu gunung Uhudnya berapa gede. Dikasih 2 pahalanya ngurus jenazah, itu luar biasa. Nah, ada pihak yang mau mereduksi ini. Bergantung kita. Kita orang Islam. Iya Ustaz. Islam ngajarin
yang seperti apa? Ngajar ini seperti yang ini. Mau nggak itu hilang dari permukaan bumi? Enggak, Ustaz, amalin. Untuk menjaga itu tetap berkesinambungan, amalkan tetap apa yang ada di dalam ajaran Islam. Tapi itu Ustaz juga ada fatwanya segala macam ya kan, gitu. Misalkan gitu. Yang sonoh biarin dengan fatwanya, yang sini dengan ilmu yang kita dapatkan. Itu yang kita amalkan. Manusia berdasarkan ilmu yang dia dapati. Jalankan. Insya Allah akan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Insya Allah. Nah, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sholat, tadi disebutkan sholat itu adalah cahaya. Sekarang was-sodaqatu burhanun, dan sodakoh itu adalah bukti atau pembela kalian. Dimaksud dengan bukti atau pembela sodakoh ini adalah ya nantinya memang akan membela kita ketika kita mempertanggungjawabkan segala amal kita di yaumil mahsyar. Akan menjawab sodakoh kita, zakat kita, infak kita, bahwa memang benar harta rizki yang Allah berikan kepada kita itu kita membelanjakannya benar di jalan Allah. Bentuknya apa? Bentuknya hadiah, bentuknya sodako, bentuknya infak, bentuknya zakat dan seterusnya. Yang itu nantinya akan berperan sebagai pembela buat kita di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah wasabru diaun, dan sabar itu pun merupakan cahaya. Nah, nur cahaya, diaun cahaya. Nah, ada pembedanya. Kalau nur itu adalah sumber cahayanya. Kalau diaun itu adalah memang pancarannya. Ya. Makanya disatukan antara sholat dengan sabar. Apa? Ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat nur, sabar dia. Sholat sumber cahaya, nah sabar pancaran. Ya. Berikutnya adalah wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Quran itu akan juga menjadi saksi buat kebenaran dirimu dan juga saksi untuk kejahatan mereka, orang-orang zolim, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Itu nanti akan memerankan perannya seperti itu Quran itu buat mereka. Buat kita Quran akan memerankan perannya sebagai saksi bahwa betul orang ini semasa hidupnya membaca diriku, mengamalkan diriku dan seterusnya gitu. Kemudian kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu. Setiap manusia itu pasti melakukan sesuatu, bekerja dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dia menjual belikan dirinya ketika bekerja tersebut. Apa yang dimaksud menjual belikan dirinya? Yaitu dengan pekerjaannya itu, yaitu adalah fama takoha au mubikoha. Dengan pekerjaannya itu dia akan menyelamatkan dirinya atau akan mencelakakan dirinya. Gitu. Jadi emang apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dua hal. Apakah akan terselamatkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan, atau apakah kita akan celaka diri kita dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya berkaitan dengan amal ini harus diperhatikan. Walaupun sekecil-kecilnya, tentunya ini merupakan hal yang tetap akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah menyatakan famay ya'mal
mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Amal apapun, apakah amal baik ataukah amal buruk, walaupun sekecil apapun, itu pasti Allah catat ganjarannya dan sudah disiapkan balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kita akan melihat itu. Ya rohu, kita akan melihat itu. Keburukan juga demikian, akan dibalas dengan keburukan, dan kita akan melihat itu. Nah, hadirin wa hadirat rahimana wa rahimakumullah, hadis 23 dari kitab Al-Arba'in ini mengandung pesan seperti apa yang tadi kami paparkan, ya. Walaupun pesan intinya adalah berkaitan dengan suci adalah merupakan sebahagian daripada keimanan, namun terdapat petunjuk-petunjuk buat kita yang lainnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah keutamaan kalimat hamdalah, keutamaan kalimat tasbih, kemudian juga apa itu sholat, apa itu sodako, berperan sebagai apa Al-Quran, dan seterusnya, yang itu merupakan petunjuk yang jelas buat kita, yang mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya, ya. Itu saja barangkali ikhwatul iman sekalian yang bisa kita coba telaah dari hadis nomor 23 dalam kitab Al-Arba'in Imam An-Nawawi, yang mengandung makna seperti apa yang tadi kami paparkan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bisa mengambil pelajaran dari hadis yang nomor 23 ini, dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita keseharian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau kita perbincangkan, kami persilahkan.